Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode 93. Tema yang saya bahas adalah cara memahami ajaran Islam. Ada cara tertentu di dalam memahami ajaran Islam supaya pemahaman para penstudi Islam itu bisa lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih komprehensif serta holistik. Ada beberapa tawaran dari para cendekiawan Muslim. Pertama, dari Nasruddin Rajak yang mengatakan bahwa ada 4 cara memahami Islam. Pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini penting, karena itu sebagai fondasi, sebagai landasan dalam ajaran Islam, yang memberikan pilar-pilar pengetahuan dan pemahaman di dalam studi Islam. Sebab kalau itu kemudian dibalik langsung mempelajari dari karya-karya yang lain, terutama orang-orang non-Islam tetapi menulis tentang Islam, itu juga sangat berbahaya. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara integral dan tidak dengan cara parsial. Artinya Islam harus dipelajari secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang bulat, tidak sebagian saja. Hal ini kalau Islam hanya dipelajari dari satu dimensi saja, misalnya orang mempelajari Islam langsung dimensi tasawufnya, tetapi meninggalkan akidahnya, meninggalkan syariatnya, maka pemahaman mereka tentang Islam akan sangat bobeng. Sebagaimana ini yang biasa digambarkan sebagai 4 orang buta. Misalnya 4 orang buta disuruh mendekat gajah sampai menyentuh gajah. Orang buta pertama menyentuh perutnya, maka kesimpulannya ketika ditanya, gajah itu binatang seperti beduk. Orang buta kedua menyentuh kakinya. Ketika ditanya, gajah itu apa? Gajah itu binatang seperti bambu, jumbo. Kemudian orang buta ketiga yang disentuh telinganya. Ketika ditanya apa gajah itu? Adalah binatang seperti kipas. Tetapi orang buta yang keempat justru yang disentuh adalah ekornya. Maka ketika ditanya, apa gajah itu? Dia akan menjawab, gajah itu adalah binatang seperti cambuk. Jadi jawaban mereka itu benar semua, tetapi kebenarannya sangat kecil. Karena yang diketahui hanya sebagian saja, tidak secara menyeluruh. Karena itu dalam konteks ini bagaimana Nasruddin Rajak itu mengajukan supaya Islam dipelajari secara integral, bukan secara parsial. Kemudian yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama, para ju'ama, dan para sarjana Islam. Mengingat mereka memiliki pengetahuan yang dalam, di samping mereka sejak awal sudah terbimbing oleh Islam. Sehingga mereka akan menyampaikan pelajaran, menyampaikan keilmuan, menyampaikan wawasan terkait dengan yang dikehendaki Islam, meskipun sebatas yang bisa mereka tangkap. Kemudian yang keempat adalah kesalahpahaman orang yang baru mempelajari Islam adalah dengan mempelajari kenyataan umat Islam semata. Bukan agama Islam itu sendiri yang dipelajari. Jadi masyarakat Muslim atau komunitas Muslim itu tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Kalau orang mempelajari Islam dengan hanya mendasarkan pada praktek kehidupan orang-orang Islam, kebetulan yang dilihat, yang diperhatikan itu adalah komunitas Muslim atau masyarakat Islam yang perilakunya tidak mencerminkan Islam, maka ketika disimpulkan bahwa itulah
cermin dari Islam, sesungguhnya salah besar. Karena itu untuk mencerminkan Islam harus dari Al-Quran dan hadis. Sementara perilaku masyarakat itu mestinya yang harus menyesuaikan dengan pesan-pesan Al-Quran maupun hadis itu tadi. Bukan sebaliknya. Karena di dalam interaksi masyarakat Muslim bisa jadi terkontaminasi pengaruh-pengaruh asing, atau mereka sendiri yang belum mampu untuk menjalankan Islam secara kafah, berhubung masih tertarik-tarik oleh bujukan, rayuan setan maupun oleh semangat nafsunya sendiri. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ali Sariyati. Menurut beliau ada beberapa cara memahami Islam. Yang pertama adalah dengan mengenal Allah dan membandingkan dengan sesembahan agama-agama lain. Yang bisa dibandingkan misalnya konsep keesaannya, logika keesaannya, dan lain sebagainya, itu bisa dibandingkan dengan seluruh kepercayaan dari yang dimiliki oleh agama-agama lain. Yang kedua, dengan mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab samawi atau kitab yang dikatakan sebagai samawi yang lain. Dalam hal kitab ini bisa membandingkan misalnya sejarah pembukuan kitab, proses pembukuannya, jarak pembukuan kitab itu dengan wafatnya Nabi atau pembawa agama tersebut. Bisa juga dibandingkan kandungannya. Bisa juga dibandingkan prediksinya, seperti Al-Quran, itu kandungannya multidimensional, bukan hanya persoalan akidah, syariah, dan akhlak, tetapi memiliki kandungan-kandungan, baik itu terkait dengan kesehatan, dengan farmasi, dengan kemasyarakatan, dengan pendidikan, dengan sejarah, dengan biologi, punya kandungan terkait dengan matematika, kedokteran, fisika, astronomi, geologi, dan lain sebagainya. Demikian pula prediksi-prediksinya itu beberapa prediksi dalam Al-Quran, semacam prediksi, itu justru baru bisa dibuktikan pada abad-abad 20 maupun abad 21 ini. Artinya apa? Bahwa kandungan Al-Quran itu memiliki satu prediksi, salah satunya prediksi yang untuk pembuktiannya dibutuhkan teknologi tingkat tinggi. Teknologi tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, menurut Ali Sariyati, dengan membandingkan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaruan yang pernah hidup, bisa kita bandingkan integritas kepribadiannya, bisa kita bandingkan strategi dakwahnya, bisa kita bandingkan keberhasilannya, bisa kita bandingkan pengaruhnya, dan lain sebagainya. Ini dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur dalam perbandingan itu antara Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh pembaruan lainnya. Yang keempat, dengan mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lain. Kalau ini lebih rumit karena jumlah mereka banyak. Tentang keadilan misalnya ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Tentang keilmuan ada Ali bin Abi Thalib. Pada periode awal, periode pengembangannya banyak sekali. Nah, di dalam agama-agama lain juga mungkin memiliki tokoh-tokoh dalam jumlah yang banyak. Sehingga ini meskipun bisa dilakukan tetapi lebih rumit. Di samping pendekatan komparasi, Ali Sariyati juga menawarkan cara memahami Islam melalui pendekatan aliran. Ia mengatakan bahwa tugas intelektual hari ini adalah mempelajari dan memahami Islam sebagai aliran pemikiran
yang membangkitkan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat. Sebagai intelektual, para intelektual ini memikul amanah demi masa depan umat manusia yang makin baik. Jadi aliran itu diharapkan menjadi lokomotif dalam mengembangkan dan memakmurkan umat Islam ini di kemudian hari. Selanjutnya, Pak Kuntowijoyo menawarkan cara sintetik dalam memahami Islam. Dia mengatakan bahwa Al-Quran bermaksud memberi penggambaran-penggambaran arketip agar kita mampu menarik pelajaran moral dari peristiwa-peristiwa empiris yang terjadi dalam sejarah. Bahwa peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya bersifat universal dan abadi. Bukan data historisnya yang dipentingkan, menurut Pak Kuntowijoyo, melainkan pesan moralnya. Bukan bukti objektif empirisnya yang ditekankan, melainkan takwil subjektif normatifnya. Memahami pesan-pesan Al-Quran melalui cara ini disebut memahami secara sintetik, lantaran kita lebih merenungkan pesan-pesan moral Al-Quran untuk mensintesiskan antara penghayatan dan pengalaman subjektif kita dengan ajaran-ajaran normatif. Melalui pendekatan pemahaman sintetik ini, kita meletakkan subjektivitas terhadap ajaran keagamaan, misalnya perspektif etik dan moral individual. Ini yang ditawarkan oleh Pak Kuntowijoyo terkait dengan cara memahami Islam. Berikutnya, menurut Jacques Vanderburg, dia mengatakan bahwa sebelum mengusulkan cara untuk mempelajari aspek-aspek agama Islam secara khusus, kita seharusnya membuat beberapa perbedaan yang mungkin menjadi bukti diri. Yang pertama, kita seharusnya mengakui bahwa kata Islam digunakan dalam lingkup yang berbeda. Begini maksudnya bahwa kata Islam itu difahami sebagai makna generik atau sebagai makna spesifik. Misalnya ada ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Itu berarti mengambil makna spesifik. Tapi ada juga kalangan liberal yang memahami bahwa kata Islam di sini adalah ditangkap makna generiknya, artinya berserah diri. Ya, bukan agama secara definitif yang dinamakan Islam, tetapi tindakan berserah diri kepada Allah. Demikian pula, ini sebagai padanan. Ketika Nabi dakwah ke daerah Taif, kemudian dilempari batu sampai Nabi mengeluarkan darah dari tubuhnya. Jibril sampai emosi, sehingga Jibril menawarkan, bagaimana Muhammad, mereka keterlaluan sekali. Bagaimana kalau gunung Uhud saya jebol, saya timpakan mereka? Oh jangan. Jangan. Walaupun mereka menolak dakwah saya, tetapi saya berharap nanti keturunannya akan menyadari pentingnya Islam dan masuk Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, lantaran mereka tidak mengetahui. Jadi mereka kafir waktu itu, bahkan melempari batu Rasulullah masih dikatakan kaumku. Jadi mungkin ini kaum dalam arti dakwah. Qaumud dakwah, mungkin begitu. Kaum yang menjadi sasaran dakwah. Bukan kaum dalam arti ijabah. Kalau kaum dalam arti ijabah, qaumul ijabah,
itu adalah kaum yang telah merespon dalam arti masuk Islam, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, perbedaan tajam seharusnya dibuat antara Islam normatif dengan Islam aktual. Bahwa memang belum tentu masyarakat Muslim mengaktualisasikan ajaran-ajaran normatif Islam. Meskipun seharusnya ajaran-ajaran normatif yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi itu diaktualisasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu atau bahkan masih mayoritas masyarakat Muslim itu belum mempraktekkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Sehingga harus ada perbedaan antara Islam normatif, itu berarti Islam wahyu, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi, dengan Islam aktual, yaitu yang ada dalam praktek umat Islam itu sendiri. Bernard Shaw pernah mengatakan bahwa Islam itu adalah agama terbaik, tetapi umat Islam itu adalah umat yang terjelek. Nah, kalau itu benar, betapa jauhnya antara Islam normatif dengan Islam aktual, antara ketentuan dan norma-norma yang diberlakukan dengan pengamalan umat Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebuah perbedaan tajam yang setara seharusnya dibuat antara data Islam bagi kepentingan ilmiah dengan makna ideal bagi umat Islam dari kebenaran yang dikenali. Ini terkait dengan kepentingan keilmuan, dengan kepentingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini juga begitu, perlu adanya pembedaan-pembedaan. Kemudian yang keempat, perbedaan yang mirip seharusnya dibuat perbandingan antara masyarakat dan kelompok Muslim yang berbeda. Meskipun sama-sama masyarakat Muslim, perbedaan di antara mereka masih banyak sekali. Karena Islam hadir dalam satu masyarakat yang sudah memiliki kepercayaan, keyakinan, atau agama tertentu, memiliki budaya tertentu, tradisi dan adat istiadat tertentu. Islam tidak pernah hadir dalam wilayah yang kosong dari masyarakat. Karena itu memungkinkan sekali meskipun sama-sama masyarakat Muslim, tetapi dalam hal-hal tertentu itu terjadi perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga tidak bisa digeneralisir dalam persoalan-persoalan yang detail, termasuk juga dalam persoalan-persoalan budaya lokal, tradisi lokal, yang bisa digeneralisir adalah persoalan-persoalan yang fundamental, misalnya tentang ketauhidan, misalnya tentang Al-Quran. Al-Quran satu di seluruh dunia Islam, tetapi pemahaman terhadap Al-Quran bisa saja bervariasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.